Balik lagi di Adventure TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan gimana kabar kalian semua? Yes, musik hari ini kembali kita akan membahas para musisi terkaya di dunia, terutama kali ini kita bahas 5 musisi punk terkaya di dunia. Kalau kemarin kita udah ngebahas 10 band terkaya di dunia, kalau kalian belum lihat, tonton aja di video sebelumnya gitu kan. Dan memang nominalnya fantastik banget untuk satu band dengan penghasilannya fantastik. Udah gitu kalau ini perorangan sih lebih ke musisinya. Musisi punk terkaya di dunia itu siapa aja? Gua akan jabarkan 5 musisi punk terkaya di dunia versi Apaan Sini TV. Yes, di posisi kelima ada Tim Armstrong from band Rancid. Yang katanya sih dia memiliki kekayaan sebesar 13 juta dolar. Siapa sih yang gak kenal sama Tim Armstrong gitu kan? Tak heran jika Tim Armstrong masuk dalam daftar ini sih. Udah gitu bersama Rancid aja udah tertebak beberapa uang yang akan dia raih gitu kan. Belum lagi dia bersama band lainnya seperti Operation EV dan Transplant. Kalau nggak salah dia bikin Transplant itu sama Travis Barker juga dari Blink-182 gitu kan. Udah gitu banyak sih band proyekannya, dan dia juga sama tempat record dia itu juga gue bilang penghasilannya lumayan besar dari situ gitu kan. Udah gitu kesuksesan tim sendiri sih gue bilang emang udah nggak bisa diragukan lagi. Pencetus ska punk terbesar, legend lah gue bilang untuk skena ska punk sih. Gue bilang ya udah, kalau nggak bisa kita bilang lagi sih, dengan penghasilan sebesar 13 juta dolar atau kekayaan dia sebesar 13 juta dolar sih gue bilang wajar gitu kan. Oke, next di posisi keempat ada Ian McKay from Minor Threat. Vokalis dari band punk kenamaan Minor Threat ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 25 juta dolar. Fantastik sih. Selain aktif di Minor Threat, dia juga memiliki band side project bernama Fugazi yang bergenre emo. Kalau nggak salah Fugazi ini gue bilang band-band skena, salah satu pencetus popang juga lah, genre popang juga. Legendnya gue bilang gitu kan. Udah gitu kekayaan yang didapat selain dari band adalah dari label musik yang ia ciptakan, yaitu Discord Records. Jadi rata-rata kalau musisi itu kan dia selain punya mungkin bisnis untuk brand, udah gitu dia juga pasti biasanya punya kayak tempat recording gitu ya. Salah satunya mungkin vokalisnya dari band ini gitu kan. Emang Fugazi sih gue bilang legend sih, sampai Tom DeLonge Blink-182 itu aja ngefans banget sama ya si vokalis Fugazi ini gitu kan.
Udah gitu emang Ian McKay itu gue bilang, wah untuk di skena punk sih udah nggak bisa dilaguin lagi kan, karya-karyanya juga keren, banyak menginspirasi orang juga gitu kan, legend juga. Udah gitu wajar kalau dia dapat mempunyai kekayaan sebesar 25 juta dolar tuh gue bilang amat sangat wajar gitu. Oke, next di posisi ketiga ada drummer idola gua, siapa lagi kalau bukan Travis Landon Barker from Blink-182 gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok drummer punk yang satu ini? Travis Barker. Kalau lu nggak tahu Travis Barker tuh, aduh, berarti wawasan musik lu kurang jauh, karena ini orang super famous, super keren gue bilang, dan banyak menginspirasi drummer-drummer dunia. Bahkan drummer-drummer Indonesia pun banyak yang mengcopy dari segi set drumnya, udah gitu fashionnya dia, mungkin tatonya dia, udah gitu dia kan selalu bergaya royable gitu dengan rambut mohawk dan segala macam gitu kan. Yang fantastiknya adalah kekayaannya Travis Barker diperkirakan mencapai 50 juta dolar. Wow, kekayaannya ini disinyalir itu di atasnya band Slipknot. Kalau Slipknot cuma 30 juta dolar, kalau dia punya kekayaan sebesar 50 juta dolar. Sendiri tanpa bandnya. Kalau katanya yang artikel yang gue baca juga pernah ada yang menyebutkan kalau Tom, Mark, Travis Barker kekayaannya digabung itu bisa mencapai 200 juta dolar. Hampir mendekati kekayaannya Metallica ya kan? Band Metallica, wah fantastik sih emang. Lanjut ya. Pendapatannya itu dia raih berkat bandnya Blink-182 serta penjualan albumnya Blink, tour, serta merchandise dan kolaborasi dengan artis lain. Dia juga memiliki perusahaan kesehatan bernama Barker Wellness Co. and label rekaman DTA Record. Ya, udah kalian tahu lah pasti. DTA Record, Avril Lavigne gabung di situ, Machine Gun Kelly juga gabung di situ. Udah, emang perusahaan yang awalnya kecil DTA Record ini sekarang jadi gede gara-gara dia banyak narik band-band yang skenanya udah gue bilang lumayan gede sih, kayak Travis Barker featuring sama Machine Gun Kelly itu gue bilang amazing sih. Machine Gun Kelly ngerubah aliran musiknya, tiba-tiba jadi punk, tadinya dia itu kan alirannya hip hop gitu kan. Menurut gue kalau nggak didampingin seorang Travis juga nggak mungkin bisa, dan di DTA Records tanpa artis-artis itu juga nggak mungkin bisa dapat penghasilan sebesar ini gue bilang. Udah gitu emang si Travis Barker juga gue bilang multi talent sih. Selain dia juga punya perusahaan kesehatan gitu kan. Udah gitu kalau nggak salah dia itu sempat sama brandnya dia itu famous Star and Strap juga penjualnya sedikit oke gitu. Kalau dulu si Travis brand iconnya di Blink, gue rasa sempat digeser sama si Tom DeLonge lewat Macbeth, tapi kan Macbeth udah sahamnya udah dijual sama Tom gitu kan. Jadinya famous Star and Strap gue bilang pasti tetap booming nih, kayak si Oliver Sacks punya Drop Dead gitu kan, bisa diadu lah. Udah gitu Travis Barker balik lagi emang luar biasa keren. Banyak dia tuh yang hebatnya itu seorang drummer tapi bisa collab sama kayak Linkin Park, bisa collab bareng band-band hip hop. Gue bilang keren gitu. Jarang-jarang yang kayak gitu soalnya itu di dunia ini. Rata-rata mereka tuh individual. Gue jarang mau lah, ngapain gue jadi drummer ngedrumin featuring hip hop atau pop gitu, kayaknya nggak ngena banget. Tapi dia mau coba karena dia selalu bereksplor diri dia gitu kan. Gue bilang Travis Barker wajar kalau dapat kekayaan 50 juta dolar. Oke, lanjut. Oke, next. Di posisi kedua ada sosok idola gue juga, Billy Joe Armstrong from Green Day.
Diperkirakan kekayaan Billy mencapai 55 juta dolar selama berkarir bersama Green Day. Beda 5 juta dolar doang sama Travis Barker. Billy Joe, siapa sih nggak kenal Billy Joe sih? Gila sih ini. Udah gitu, vokalis band Green Day asal Amerika Serikat ini, kesuksesan album Dookie menjadi awal kesuksesan dari Green Day tersebut. Bahkan album Dookie sempat memenangkan Grammy Awards untuk Best Alternative Album pada tahun 1995. Jadi album Dookie lah yang akhirnya mengangkat nama Green Day, terutama Billy Joe ya, sebagai writing song dan gue bilang frontman-nya dari Green Day gitu kan. Tapi emang wajar kalau Billy gue bilang mendapat kekayaan 55 juta dolar, beda 5 juta doang dari Travis Barker. Karena sepak terjangnya siapa sih nggak kenal Green Day, gue aja ngefans sama Green Day gitu. Soalnya emang legend banget dan ya Green Day udah nggak bisa diraguin lagi sih, gue bilang emang keren banget. Sebab sepak terjang Green Day walaupun emang agak sedikit cara pandangnya itu minoritas ya dari yang punk pada umumnya, tapi gue bilang emang Billy Joe ya Billy Joe seperti ini dengan apa adanya, dengan ya yang sekarang ini gue bilang hampir menyentuh dunia politik. Tiba-tiba I don't know ya, soalnya emang mungkin dia bosan berkarir di musik. Tapi gue menantikan albumnya Green Day yang paling terbaru, soalnya pasti bakal ada kejutan. Biasanya kalau Green Day bikin album itu pasti ada kejutan-kejutan khusus yang nggak ada di album sebelumnya gitu kan. 55 juta dolar dari hanya dia bersama Green Day. Tapi setahu gue Billy Joe itu jarang banget kolaborasi bareng artis lain sih, jarang, bisa dihitung jari aja. Sebab emang kesibukannya dia sama Green Day tuh full banget dan emang 100% buat Green Day gitu. Beda kalau kayak tadi kita bahas Travis Barker kan dia banyak kolaborasi bareng artis-artis lain, gak menutup kemungkinan gitu. Kalau Billy mungkin bisa dihitung jari gitu kan, karena memang dia mungkin memilah-milih, gua kayaknya kompeten nih kalau bareng si A, si B, si C, kalau enggak juga dia nggak bakal mau gitu kan. Oke, next. Di posisi pertama ada Dexter Holland from The Offspring. Gitu kan, siapa sih yang nggak kenal dengan band punk The Offspring gitu? Kalau kalian belum tahu, kalian cari tahu gitu kan, searching The Offspring, keren bandnya gitu. Dexter Holland ini diketahui memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu mencapai 65 juta dolar. Wow, di atasnya Travis Barker, Billie Joe Armstrong. Lanjut ya, vokalis The Offspring ini memang berasal dari keluarga berada. Dia juga punkers yang menyadari akan perlunya pendidikan. Dia menamatkan gelar sarjana biologinya dan memperoleh gelarnya. Sebenarnya dia bakal memperoleh gelar master, namun dia memutuskan untuk meninggalkan dan fokus ke bandnya. Pastinya ada hal yang lebih dari band dengan keputusannya meninggalkan bangku kuliah. Selain mendapatkan penghasilan dari band, Dexter Holland juga mendirikan label rekaman bernama Nitro Records, serta perusahaan saus pedas di Amerika sana. Wow, pengusaha juga ternyata Dexter. Keren sih, 65 juta dolar, vokalis The Offspring. Memang band legend sih, dan banyak penghargaan juga yang dia dapat dari The Offspring gitu kan. Dan emang salah satu ikon punk, gue bilang, yang ya menjunjung tinggi namanya pendidikan. Udah gue jelaskan tadi juga gitu kan. Soalnya memang keren, basically orang kaya tapi lu mau meninggalkan kekayaan lu demi bermusik ya. This is punk, man. Jadi punk itu adalah memang bukan, basically dia tuh gembel. Ini punk sesungguhnya seperti ini. Itu versi gue. Kalau versi lu ya terserah gitu kan. Tapi di posisi pertama keren sih. 65 juta dolar loh. Gak main-main 65 juta dolar itu. Udah gitu dia juga ternyata punya perusahaan juga, label rekaman ya kan, bernama Nitro Records, serta perusahaan saus. Ya karena siapa sih yang gak butuh saus, mungkin gitu, gue juga nggak tahu. Jadi
The Offspring makin tua sih gue bilang makin liar sih. Dia sekarang lagi tour bareng Simple Plan sama Sum 41 sih, yang gue tahu gitu kan. Dan sayangnya turnya hanya di Eropa aja sih, di Amerika aja, nggak ke Asia ya. Mungkin kalau ke Asia bisa mampir gitu kan, Bang Dexter dan kawan-kawan gitu. Tolong mungkin ada promotor di Indonesia yang bisa manggil The Offspring untuk datang. Gak tahu ya, dia udah pernah datang ke Indonesia apa belum gitu. Kalau ada yang lebih tahu, komen aja di bawah gitu kan. Soalnya gue emang pengen banget nonton The Offspring itu. Bandnya keren banget, sound-soundnya juga enak banget, soft banget di kuping gue. Ya dan memang old school juga sih, karena memang band tua gitu kan, untuk skena punk gitu kan. Ya mungkin sampai di sini aja penjelasannya tentang 5 musisi punk terkaya di dunia. Jadi hari ini simple aja gitu kan, soalnya biar videonya nggak kepanjangan juga. Next juga mungkin gue akan bahas mungkin 5 musisi atau 10 musisi emo terkaya apalah gitu. Lebih ke bandnya aja mungkin kali ya, lebih seru gitu kan. Balik lagi, thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir, nggak di skip terutama, jadi biar videonya nyambung gitu kan. Bila ada saran kritik tulis aja di kolom komentar. Balik lagi, dukung channel ini dengan cara lu selalu like, comment, subscribe, biar channelnya bisa berkembang, bantu channel ini bisa berkembang. Jadi kita akan menghadirkan video-video dan informasi tentang musik, tato, mungkin lifestyle, bisa lebih beragam tentunya pokoknya. See you in the next video. Bye-bye.